تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين. Video kali ini mengkisahkan tentang seorang suami istri yang ikut dalam training saya di Kuantan, Pahang ya. Jadi istrinya ini duduk paling depan ya. Kemudian ternyata saya juga nggak tahu apa masalah mereka, tapi biasanya kalau suami istri biasanya terkena sihir pemisah ya. Karena salah satu tujuan setan itu merasuki tubuh manusia biasanya adalah dia ingin mencerai-beraikan hubungan antara suami dengan istri. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Ataupun salah satu tujuan mereka ketika mereka merasuki tubuh istri atau suami biasanya agar bagaimana mereka tidak bisa punya anak. Nah, ini salah satu gangguan-gangguan pada rumah tangga ya. Apapun alasannya, tapi yang kita lihat ternyata ketika saya membacakan ayat-ayat ruqyah syariah ya, kakak ini, istrinya ini mengamuk ya, tapi sepertinya suaminya ini sudah paham bahwa istrinya ini memang kalau reaksi dia keras kan, menyerang. Maka kemudian suaminya memegangi dan kakak ini ya, istrinya ini menyerang saya, maju ke depan dan ingin memukul saya. Alhamdulillah, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun jinnya menjadi lemah. Ya, makanya bagi Anda praktisi ruqyah syariah, ketika Anda menghadapi reaksi daripada jin-jin yang agresif seperti ini, menyerang, mencaci, memaki, kemudian maju ke depan menyerang kita, yang pertama tawakal dulu, jangan takut ya. Kenapa? Karena syaitan itu sebetulnya lemah. Syaitan itu hanya tipu dayanya saja yang nampak seolah-olah dari kuat, tapi sebetulnya dia lemah ya. Makanya jangan takut. Ini yang pertama. Kemudian kalau memang agresif kemudian menyerang dan memukul, Anda juga harus tahu bagaimana cara antisipasi. Artinya ya kita tangkislah ya secara manual seperti itu untuk bagaimana supaya kita tidak terluka ketika diserang. Karena saya ketika meruqyah saya pernah dipukul dengan kursi kan. Kemudian pernah ditumbuk sampai berdarah bibir saya. Maka kita harus tahu bagaimana antisipasi. Artinya kita harus tahu psikologi jin ini. Ini kira-kira kalau dia menyerang kena atau tidak. Kalau kira-kira kena maka kita harus menghindari. Tapi tetap membaca dengan bertawakal, kemudian jangan pernah takut dengan jin yang merasuki tubuh manusia tersebut. Keluar dari mulut, bertobat kepada Allah. Keluar dari mulut, keluar dari mulut. Bernafas, keluar dari mulut, keluar dari mulut, terus keluar. Wa ilahukum ilahu wahid. Keluar dari mulut. Keluar, terus.
Keluar dari mulut. Bertobatlah kalian kepada Allah. Ukhruj ila Allah. Dibacakan. Dibacakan. Bacakan. Terus dibacakan. Dibacakan terus. Bacakan. Dibacakan. 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 Dibacakan terus. Keluar. Anda harus tahu bahwa jin itu juga memiliki perasaan, dia memiliki hati. Maka kemudian harus ditanya, dia masuk kenapa? Kalau memang urusannya adalah dia ingin merusak rumah tangga, maka sampaikan kepada dia. Bagaimana kalau rumah tangga kamu diganggu? Bagaimana kalau keluarga kamu punya rumah tangga dan diganggu orang lain? Kamu marah tidak? Maka dia akan menjawab, tentu saya marah. Nah, ketika dia mengatakan tentu saya marah, maka katakan kepada dia, lah, orang ini juga seperti itu. Ketika kamu ganggu, maka mereka merasa terganggu, mereka merasa terzolimi. Maka kamu harus bertaubat. Karena sedikit saja kezoliman yang kamu lakukan kepada makhluk Allah, maka nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan keburukan, kebaikan, walaupun sebiji zarrah, Allah akan balas. Dan siapapun yang melakukan kejelekan, keburukan, kezoliman, walaupun sebiji dzarrah, sebiji sawi, maka Allah akan balas di akhirat. Terangkan kepada jin seperti itu. Cara berdialognya seperti itu. Kemudian tanya juga agamanya apa. Kamu agamanya apa? Kalau ternyata dia Islam, maka suruh bertaubat. Ya, dalam Islam ini adalah apa yang kamu lakukan ini adalah perbuatan dosa, perbuatan zalim, dan kamu harus bertaubat. Ya, karena dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ada surga, ada neraka. Kalau kamu berbuat dosa, tempatmu di neraka jahanam. Kalau kamu berbuat kebaikan, tempatmu di surga. Terangkan itu kepada dia. Kalau misalkan dia jin kafir, maka kemudian dakwahin, terangkan kepada Islam dengan membacakan ayat-ayat tentang Islam. Innad dina indallahil Islam. Kemudian bisa juga membacakan Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar. Maka jin ini insya Allah akan mendapatkan hidayah dari apa yang kita terangkan kepada mereka. Mau keluar nggak? Mau saya bantu keluar nggak? Mau saya bantu keluar nggak kamu? Terus masih mau di dalam terus? Hah? Gak capek kamu di sini? Hah? Tidak boleh ada hubungan antara manusia dengan jin. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Orang yang saling mencintai telah di akhirat akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali cinta karena ketakwaan. Kamu kalau cinta karena nafsu, kamu akan jadi musuh dia nanti di akhirat. Tidak boleh hubungan antara manusia dengan jin. Taubat kamu kepada Allah dan keluar. Ayo, oke kak, buka matanya sifat. Siapa namanya? Nurbaiti. Bukan Nurbaiti dengan saya, Nurbaiti dengan saya. Sifat, buka matanya. Sifat, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buka matanya. Sifat, astagfirullahaladzim. Buka matanya. Sifat, astagfirullahaladzim. Buka matanya. Sifat, astagfirullahaladzim. Lihat saya. Ada air rupiah. Buat air rupiah. Tidak boleh ada hubungan antara manusia dengan jin. Kamu agamanya apa? Hah? Punya agama apa? Agama Buddha. Apalagi agama Buddha. Tobat kepada Allah dan keluar. Cari pasangan dari kalangan kalian sendiri. Sudah buka matanya nggak? Sifat. Buka matanya. Sifat. Sudah yang lain sudah sadar semua? Ada yang belum? Siapa namanya? Buka matanya kak. Sifat. Apa amalan yang harus dilakukan oleh praktisi ruqyah syariah? Sebagaimana video-video saya yang lalu, bahwa
saya selalu menerangkan bahwa ketika Anda terjun dalam dunia praktisi ruqyah syariah, Anda meruqyah, maka saat itu Anda sudah berikrar menjadi musuh utamanya iblis dalam hal pengobatan. Ya, maka ketika Anda sudah berikrar menjadi musuh iblis, iblis pun akan mengirimkan bala tentaranya yang terbaik untuk menyerang Anda. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai praktisi ruqyah syariah? Yang pertama, kuatkan iman, bangun malam, qiyamul lail, baca Al-Quran diperbanyak, zikir pagi dan petang jangan sampai tinggal. Kemudian melakukan amal ibadah dengan keikhlasan. Ketika Anda meruqyah, maka lakukanlah ruqyah itu dengan niat yang betul-betul ikhlas untuk menolong orang lain. Maka ini menjadi pembentengan yang sangat kokoh bagi praktisi ruqyah syariah, sehingga jin nanti tidak bisa mengganggu, ya, seperti itu. Kemudian Anda jangan bermaksiat, karena satu kemaksiatan yang kita lakukan itu menjadi penghambat kita untuk sembuh. Maka jangan pernah melakukan kemaksiatan. Kemudian lakukanlah pengobatan ruqyah syariah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di banyak kitab-kitab para ulama. Sudah banyak buku-bukunya kita bisa belajar, dan Anda juga bisa belajar dari YouTube kami misalkan, ya. Pelajarin bagaimana ruqyah mandiri, bagaimana melakukan proses ruqyah untuk diri sendiri. Nanti insya Allah tutorialnya sudah banyak di YouTube saya. Islam, maka Anda harus dekat kepada Allah, kuatkan ibadah, kuatkan amalan, perkuat zikir, jangan pernah tinggal zikir pagi dan petang, malam qiyamul lail, baca Al-Quran diperbanyak. Kemudian lakukan aktivitas ruqyah syariah dengan penuh keikhlasan. Karena orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam melakukan amalan apapun, syaitan tidak akan bisa mengganggu mereka. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.